Banyak orang Kristen suka DM, suka tanya langsung sama saya. Mereka tanya gini, Pak, dilarang merokok kan nggak ada di Alkitab. Betul, emang nggak ada. Dilarang merokok cuman ada di pom bensin. Betul kan? Di Alkitab coba cari, nggak ada dilarang merokok, nggak ada. Tapi begini, di dalam rokok ada zat namanya candu. Waktu orang rokok, zat candu akan langsung masuk ke dalam otak orang tersebut. Dan otak orang tersebut akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi. Tambah lagi. Makanya orang yang rokok sifatnya increasing kan? Belakang nggak tahu mukanya semuanya. Ha? Orang kalau ngerokok sifatnya increasing. Hari ini 1 hari 1 batang. Besok 1 hari 3 batang. Bulan depan 1 hari 1 bungkus. 20 batang. Dan waktu mau kembali ke 1 hari 1 batang, udah nggak bisa. Dan itu yang akhirnya terkenal dengan istilah kecanduan. And that's our problem. Sore hari ini kami sangat mengucap syukur. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan Yesus yang menerima kami apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus yang mau mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami perlu sama firman-Mu, kami perlu akan pribadi-Mu. Mari Roh Kudus saat ini Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Kalau saudara senang judul khotbah saya sore hari ini adalah God Pleaser. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-37. Saya akan berikan cukup banyak ayat sore hari ini, so pastikan you don't miss. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26, Alkitab catat begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jelas pemazmur katakan buat kita semua bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, saya mau tanya sama saudara, orang berkenan bisa jatuhkah? Bisa ya? Jadi kita nih orang Kristen jangan suka punya pikiran kalau udah ke gereja, kalau udah baca Alkitab, kalau udah doa tiap hari, terus hidupnya kayak Superman gitu, kayak Wonder Woman, gak bisa jatuh. Jangan punya pikiran kayak gitu. Orang yang berkenan bisa jatuh loh. Tapi janji firman Tuhan mengatakan, orang tersebut tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Lalu pemazmur menambahkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat ada orang benar ditinggalkan, anak-anaknya ditinggalkan, ya bahkan sebaliknya yang terjadi, anak cucu mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Saya percaya ini adalah kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, saran saya buat saudara-saudara, orang-orang tua yang punya anak, apalagi punya anak Gen Z atau Gen Alpha, bangun hubungan sama mereka. Find connection before correction. Setuju? Jangan kalau ketemu anak, koreksi terus, tapi nggak ada koneksi. Bahaya banget. Saya udah sering ketemu, ini di gereja lagi. Ya, anaknya cuma nanya sama orang tuanya. Ya, Dad, Ma, Lady Gaga tuh siapa? Setan, jangan didengar. Ya ampun, anak kita cuma nanya loh. Lady Gaga tuh siapa? Ya, kalau saudara nggak tahu, jawab pakai hikmat sama anak-anak.
Dedi nggak tahu, tapi Dedi bisa Google nanti. Lady Gaga itu siapa? Nanti kita bahas sama-sama ya nak. Gitu dong, mana anak kita? Kenapa semua dibilang setan? Orang tua ya punya temennya ngomong ke anaknya. Dedi sama mama tuh orang pinter loh. Anak-anak bisa ngomong sekarang. Pinter dari mana? Tiap aku tanya apa, jawabannya setan. Pinter dari mana? So find connection before correction. Karena saya percaya kita semua punya kerinduan yang sama. Kita pengen lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Definisi orang benar sebenarnya seperti apa sih? Ya, karena ini bias nih di tubuh Kristus. Ya, banyak orang Kristen mengatakan orang benar tuh orang yang sempurna hidupnya. Nggak boleh jatuh, apalagi kalau habis dibaptis, udah nggak boleh jatuh tuh. Firman Tuhan mengatakan masih bisa jatuh loh kita. Tapi nggak sampai tergeletak. Makanya sebenarnya definisi orang yang berkenan di mata Tuhan, itu sebenarnya seperti apa? Yuk kita lihat apa kata Yesus soal ini ya. Kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46, sampai dengan 49. Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai 49. Itu judul perikopnya dua macam dasar. Yesus bilang gini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu apa saudara? Segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yesus jelas katakan buat saudara dan saya, pengikutnya ada dua macam. Pengikut pertama, modelnya mendengar dan melakukan. Dan Yesus menyamakan pengikut-pengikut tersebut, mereka seperti orang-orang yang membangun rumah di atas batu. Waktu ada banjir, ada angin ribut, rumah itu nggak bisa digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Lalu Yesus menambahkan ada pengikut macam kedua. Hobinya cuma mendengar, melakukan nggak suka. Yesus menyamakan pengikut tersebut, mereka seperti orang-orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Waktu ada banjir, ada angin ribut, ya, rumah itu kata Yesus segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya percaya semua saudara sudah tahu orang kelihatan aslinya kalau ada tekanan. Betul apa betul? Saudara kalau ikut kebaktian, noleh kanan kiri, saudara akan lihat semua muka kayak malaikat. Ya. Tapi kalau ada orang yang lagi under pressure, ya di bawah tekanan, biasanya aslinya akan keluar. Oke? Dan Yesus ini sudah menggambarkan dengan jelas. Dua-duanya rumahnya berdiri, dua-duanya. Tapi rumah ini kelihatan kualitasnya waktu ada banjir, waktu ada angin ribut, ya, dan seterusnya. Yang membangun dasar kehidupan di atas mendengar dan melakukan, ya, walaupun ada banjir, walaupun ada angin ribut, rumah itu nggak bisa digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tapi orang-orang yang membangun dasar kehidupan di atas mendengar saja, melakukan tidak suka, rumah itu segera rubuh waktu ada banjir. Saudara, saya sangat-sangat setuju dengan statement yang pernah dikeluarkan oleh Karl Marx. Saudara tahu Karl Marx? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. No, I'm kidding, ya. Jadi bapak orang komunis itu ada 3. Lenin, Stalin, sama Karl Marx. Karl Marx di sebuah bukunya, dia nulis statement, dan saya setuju. Please don't get me wrong ya. Saya bukan setuju sama komunis. Saya setuju sama statement yang dikeluarkan oleh Karl Marx. Di sebuah bukunya, dia tulis begini. Agama telah menjadi candu untuk orang banyak. Saya setuju sama statement itu. Dia gunakan kata candu. Ya, saudara tahu kata candu? Kata candu adalah sebuah zat yang ada di rokok, minuman keras, dan narkoba. Ya, zat candu. Banyak orang Kristen suka DM, suka tanya langsung sama saya. Mereka tanya gini, Pak, dilarang merokok kan nggak ada di Alkitab. Betul, emang nggak ada. Dilarang merokok cuman ada di pom bensin.
Betul kan? Di Alkitab coba cari, nggak ada dilarang merokok, nggak ada. Tapi begini, di dalam rokok ada zat namanya candu. Waktu orang rokok, zat candu akan langsung masuk ke dalam otak orang tersebut, dan otak orang tersebut akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi, tambah lagi. Makanya orang yang rokok sifatnya increasing kan? Belakang nggak tahu mukanya semuanya, ha? Orang kalau ngerokok sifatnya increasing. Hari ini 1 hari 1 batang. Besok 1 hari 3 batang. Bulan depan 1 hari 1 bungkus, 20 batang. Dan waktu mau kembali ke 1 hari 1 batang, udah nggak bisa. Dan itu yang akhirnya terkenal dengan istilah kecanduan. And that's our problem. Kalau kita kecanduan, firman Tuhan mengatakan, kamu jangan dibelenggu sama apapun dari dunia ini. Oke? Nah, minuman keras. Zat candunya lebih keras lagi. Waktu kita minum tuh, Glenfiddich, Macallan. Oh, nggak tahu juga gini-ginian ya. Saudara emang kelihatan rohani kok ya. Waktu kita minum minuman keras, sama cara kerjanya. Zat candu akan memerintahkan otak kita untuk tambah lagi, tambah lagi. Orang kebanyakan minum minuman keras, apa yang terjadi saudara? Mabok. Dan waktu orang mabok, dia pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Misalnya di alam realita, dia baru diputusin pacarnya, karena dia lagi mabok, di alam halusinasi, kayaknya dia lagi pelukan sama pacarnya. Padahal yang dipeluk tembok. Lagi mabok soalnya. Lalu waktu kadar alkoholnya mulai hilang dan semakin hilang, orang tersebut harus kembali ke alam realita, dan dia menemukan pacarnya memang sudah meninggalkan dia. Kenapa saya bilang saya setuju sama statementnya Karl Marx? Karena begini, banyak orang Kristen di GB FIFA nggak ada. Banyak orang Kristen datang kebaktian karena candu doang. Untuk memuaskan darah agamawi kita. Kebaktian loh, ha? Nanti kalau nggak kebaktian, nanti lihat loh, ha? Bisa ketelan duri ikan nanti. Bisa celaka, bisa gini, dan lain sebagainya. Kita nih datang kebaktian kayak cuman pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Di tempat kebaktian, yang di depan bilang, semua sukacita, amin. Di tempat kebaktian, amin. Kita gampang ngomong amin. Ada sukacita, amin. Selesai terima doa berkat, ternyata kita nggak sukacita. Kita tetap mau balas dendam sama suami, mau balas dendam sama istri, kepahitan sama suami, hati kita nggak pernah pulih ternyata. Karena apa? Konsep kita berhubungan sama Tuhan Yesus, konsepnya konsep nyandu. Cuman pindah-pindah doang, agamawi. Seharusnya begini, saudara di gereja, dengerin firman Tuhan, selesai terima doa berkat, coba melakukan apa yang kita sudah dengar. Setuju saudara? Lumayan yang amin 4 orang. Ya, saya punya 4 followers baru. Ya, seharusnya begitu. Seharusnya itu yang terjadi. Sayangnya orang Kristen kalau melakukan tebang pilih. Kalau melakukan firman Tuhan, give me profit, I will do it. Ya, sekali ini GB FIFA nggak ada kok. Ya, saya ngomongin gereja lain. Oke? Kalau give me ya kerugian, saya ntar dulu lah. Bapak nggak tahu kan suami saya kayak gimana? Bapak nggak tahu kan istri saya kayak gimana? Kita tebang pilih banget dalam kita melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya begini yang terjadi. Gereja sekarang diserang sama roh bioskop kan? Saudara tahu bioskop kan? Asli loh, saudara nggak tahu apa-apa. Bioskop, filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Dan gereja lagi diserang beginian. Kalau pembicaranya dari luar, penuh langsung. Pembicaranya dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Dan saya mau yakinkan saudara, lawatan Tuhan nggak ada urusan sama pembicara. Mana Pak buktinya? Ada buktinya di Alkitab. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Karena apa? Penduduk Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan? Ini anaknya Ucup Mama Maria dulu kan? Ini tetangga kita nih dulu, udah gede aja sekarang gondrong, kok khotbah-khotbahin kita. Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen di Nazaret. Tapi kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota. Tidak naik mobil, tidak naik bluebird, ya, tidak naik pesawat. Dia datang di kota tersebut dimuntahin dari mulut ikan. Baru dikerem 3 hari. Namanya Pastor Yunus. Bisa bayangin bau badannya? Bisa bayangin model rambutnya? Dan kalau saudara baca khotbahnya melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya biasa banget.
Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Bukan karena pembicara. Satu kota Niniwe dilawat karena penduduk Niniwe hari itu, mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara, tapi karena kita memutuskan mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. So definisi orang yang berkenan di mata Tuhan, bukan orang yang gak pernah jatuh. Ya, dia jatuh tapi dia mau melakukan firman Tuhan. Itu dia. Oke? Gak cuma mendengar saja. Dia terus mau melakukan. Terus mau exercise setiap hari. Ya, dalam melakukan firman Tuhan. Nah, karena waktu sore hari ini saya akan kasih lihat buat saudara sebuah cerita tentang dua orang. Satu hobinya cuma mendengar saja. Satu hobinya mendengar dan melakukan. Dan kita akan lihat ya result dari kedua orang ini. Yuk buka sama-sama Lukas 23. Ayatnya yang ke-25. Lukas 23. Ayat yang ke-25. Saya kalau khotbah ditemenin istri itu semangat, saudara-saudara. Ya, istri saya duduk somewhere di antara saudara, ada. Ya, pokoknya Luna Maya lewat lah sama dia. Ya. Lukas 23, ayat yang ke-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan apa saudara? Semau-maunya. Ayat ini bicara tentang seorang yang namanya Pilatus. Saya percaya semua saudara tahu ceritanya Pilatus. Saya mau tanya, Pilatus tahu yang benar nggak? Coba jawab. Tahu. Dia tahu nggak Yesus nggak ada salahnya? Tahu. Tapi ayat ini kasih konfirmasi buat kita semua. Pilatus justru menyerahkan Yesus kepada orang banyak itu untuk diperlakukan semau-maunya mereka. Orang Kristen yang kayak Pilatus masih banyak loh sampai hari ini. Cuma di GBI FIFA yang nggak ada. Masih banyak. Kita ini setahun bisa what? 500, 700, 1000 kali dikhotbahin? Orang Kristen? Kita tahu yang benar. Tapi justru dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Persis kayak Pilatus. Kita tahu ayat ini, ayat itu, kita tahu semuanya. Bahkan kita hafal. Tapi kita nggak pernah menghidupi dia. Kita nggak pernah hidupin firman Tuhan. Kita tebang pilih. Kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita aja. Yang menyenangkan, I will do it. Yang tidak menyenangkan, I will not do it. Saudara, saya nggak akan berlama-lama di Pilatus ini. Tapi saudara mesti tahu, Pilatus di akhir hidupnya ada dua tafsiran. Ya, tafsiran pertama, dia bunuh diri di gunung dekat kota Zurich, Swiss. Ya, nama kotanya Luzern. Ya, gunung itu dinamakan Gunung Pilatus. Ya, ini tafsiran. Karena orang-orang di sekitar itu, ya, mereka punya tafsiran Pilatus abis dia berkhianat sama Yesus, dia naik ke gunung ini dan dia bunuh diri. Makanya gunung itu dinamakan Gunung Pilatus. Oke? Tafsiran kedua yang paling banyak di mana-mana. Pilatus ini ketahuan sama KPK di zaman itu, ketahuan korupsi. Jadi dia ditangkap dan dipenggal kepalanya. Wow. Akhir hidupnya Pilatus ternyata dua tafsiran, dua-duanya mengenaskan di akhir hidupnya. Oke? Nah sekarang kita akan lihat ayat berikutnya. Ada orang lain muncul. Ayat 26. Masih Lukas 23. Ayat 26. Ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon. Dari mana saudara? Kirene. Yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya. Supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat ini bicara tentang seorang yang namanya Simon. Dari mana tadi? Kirene. Yuk kita masuk pelajaran geografi sebentar, 3 menit. Peristiwa penyalipan Yesus terjadi di kota mana saudara? Yerusalem. Negaranya? Israel. Geografi pada dapat berapa dulu? Israel ada di benua mana? Asia. Oke? Jangan saudara bilang di Manado, ya. Bahaya kalau saudara jawab itu. Oke, so peristiwa penyalipan Yesus terjadi di Yerusalem, negaranya Israel, benuanya Asia. Nah, orang ini Simon, dia dari Kirene. Kirene ada di sebuah negara namanya Libya.
Benuanya Afrika. Ya, di bagian north, di bagian utara. Libya tuh tetangganya Mesir. Nah, saudara mesti tahu gini. Orang zaman dulu, kalau dia bisa traveling antar benua, antar negara, zaman dulu, dia termasuk orang yang kaya raya. Konglomerat. Orang zaman dulu, kalau bisa traveling antar negara, kaya banget. Banyak penafsiran mengatakan Simon ada di Yerusalem saat itu sebagai turis. Ngapain turis datang di bulan-bulan itu? Pengen lihat perayaan Paskah. Karena perayaan Paskah di Israel dari dulu jadi tourist attraction. Ya, dan perayaan Paskah sampai hari ini selalu seru di mana-mana. Ya, cari telur lah, warna-warni lah, seru selalu. Nah, makanya Simon datang dari Kirene, dia mau lihat nih sebagai turis. Wah, lagi jadi turis, ya, selfie-selfie. Keren ya Yerusalem. Lagi posting ke IG story, tiba-tiba didatengin sama tentara Romawi. Suruh bantuin orang yang mau dihukum mati. Kira-kira gimana ya saudara? Saudara mendarat di Ngurah Rai, mau liburan, tiba-tiba didatengin Brimob. Gak boleh masuk Bali. Kenapa? Ikut kami ke LP Kerobokan. Bantuin kami orang yang kami akan eksekusi. Kira-kira gimana saudara? Enak aja Pak, saya nggak kenal sama orang itu, saya nggak ada hubungannya, saya mau liburan, ya please, saya mau ke Nusa Dua. Kita gitu kan? Oh nggak tahu Bali juga ya? Oke, oh my goodness, rohani sekali saudara. Kita pasti begitu, and that's very normal, normal banget kita kayak gitu. Kita mau liburan kok. Tapi saudara kalau cek di Alkitab saudara, tidak ada ayat yang menyatakan Simon dari Kirene keberatan, nggak ada. Dia langsung angkat itu salibnya Yesus. Kok bisa gitu Simon? Emang ada hubungan apa sama Yesus? Emang pernah tahu kayak gimana Yesus? Saudara kalau baca, pelajari Alkitab baik-baik. Segala yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun, itu tersiar di Asia Kecil dan Afrika bagian utara. Orang pikirnya selalu cuma Mesir. Ingat tetangganya Mesir ada Libya. Kirene itu di situ. Jadi Simon ini udah denger. Di Galilea, Israel, ada orang yang bikin mujizat, bangunin orang mati, ya, bikin orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Dia udah denger. Dan waktu dia lagi liburan as a tourist, dia ketemu sama itu orang. Udah babak belur. Dia nggak ada ABCD, nggak ada alasan apapun, dia bantuin Yesus langsung. Wow. Dan saudara mesti tahu, Simon kebalikannya Pilatus. Yang kayak Simon banyak kayaknya di GB FIFA. Simon adalah seorang yang mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Apapun yang gak enak karena engkau yang suruh, I will do it. Ngampunin, saya ngerti saudara. Ya, saya ngerti, ngampunin tuh gak enak. Kita pengen bales rasanya. Tapi karena Tuhan yang suruh, I will forgive. Bukan neglect ya, tapi forgive. Kita seringkali mempraktikkan neglecting. Ya, kita pikir dengan unfollow, delete kontak, kita pikir kita sembuh. Ternyata enggak kan? Ya, kita unfollow, delete, yes, kita nggak lihat muka orang itu lagi. Tapi tiba-tiba papasan di Plaza Indonesia, udah sembuh? Belum. Keluar tanduknya kita langsung kan? Langsung, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa makan. Kenapa? Emosi lihat tuh orang. Ternyata kita belum pulih. Karena apa? Kita mempraktekkan bukan forgiving, tapi neglecting. Nggak diberesin. Neglecting tuh kayak ditinggal gitu aja. Ampunin. Saya ngerti, nggak enak banget. Ampunin, forgiveness itu proses. Ya, saudara nggak langsung sembuh, namanya juga proses. Ya, saudara lihat orang itu lagi, aduh. Di saat benci itu muncul, disitulah saudara harus bilang sama Tuhan, Tuhan, bantu saya untuk mengampuni orang itu. Bantu saya. Sampai satu hari saudara lihat fotonya, saudara ketemu sama tuh orang, saudara udah biasa aja. Itu yang namanya pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Lakukan. Apa yang Yesus suruh walaupun gak enak, I will do it. Karena Yesus yang suruh. Simon tuh kayak begitu. Nah, ternyata Tuhan ini gak tinggal diem sama Simon. Again, Simon sama Pilatus, dua-duanya nama ini gak terlalu populer di Alkitab. Tapi kalau saudara teliti baik-baik, ternyata ada bukti-bukti bahwa Tuhan menyertai Simon dari Kirene. Yuk lihat, Markus 15 ayat 21 sekarang. Markus 15 ayat yang ke-21.
Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan siapa saudara? Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara kalau perhatikan ya, Markus, Lukas, mereka jelasin orang ini dari luar kota, dari Kirene. Karena orang zaman dulu itu matters banget. Orang kalau dari luar kota sampai mau datang, wih, ini konglomerat ini yang datang. Makanya ditegasin sama penulis-penulis Injil ini. Ditegasin dari luar kota, dari Kirene, disebut nama kotanya. Oke? Ternyata Injil Markus ini mencatat, Simon punya 2 anak. Alexander sama Rufus. Pasti ada istrinya. Nggak mungkin dia lahirin 2 anak ini sendiri. Ya, jadi ternyata Simon ini family man. Ternyata. Dia nggak sendirian. Dan saudara tolong ingat ini baik-baik. Injil Markus adalah Injil yang spesifik. Ditulis untuk dibaca sama gereja di Roma. Jadi Markus abis tulis Injil ini nggak dikasih ke jemaat Yerusalem. Dia langsung ke JNE, dia kirim ke Roma. Markus. Nggak suruh penduduk atau gereja di Yerusalem baca tulisannya dia. Jadi spesifik Injil Markus dibaca sama gereja mana? Roma. Sekarang kita lihat Roma 16 ayat yang ke-13. Ini bukti ya, Tuhan menyertai Simon dari Kirene. Roma 16 ayat yang ke-13. Salam kepada siapa saudara? Rufus, orang pilihan dalam, wih keren banget gelarnya. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ternyata Rufus yang disalamin sama Rasul Paulus, ini adalah Rufus anaknya Simon dari Kirene. Loh, tunggu Pak, kok bisa-bisanya ada di Roma? Roma kan udah Itali, benuanya Eropa, kok bisa ada di situ? Ya, ternyata kalau saudara pelajari, dan kalau saudara nanti ke Roma Italia, amin saudara, berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya, semua berangkat. Ternyata kalau saudara ke Roma, ada beberapa sudut-sudut kota Roma, masih ada peninggalan keluarganya Simon dari Kirene. Loh, kok bisa end up di situ? Ternyata Tuhan expand bisnisnya Simon dari Kirene, bukan cuma di Kirene, dia expand sampai Roma, Italia. Wow. Dan gak cuma itu aja, anak-anaknya jadi berkat buat generasinya mereka. Sampai Rasul Paulus kasih gelar sama Rufus, salam buat Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Saya percaya ini kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan. Amin. Nggak ada satupun saya ngelihat muka-muka saudara yang pengen lihat anak saudara jadi orang pilihan Densus 88. Nggak ada. Orang pilihan KPK. Nggak ada. Kita nggak pengen anak-anak kita digituin. Nggak pengen. Kita selalu pengen ya anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus bilang salam ke mamanya juga. Udah kayak mama saya sendiri. Rasul Paulus bilang. Kayak ibu saya sendiri itu. Mamanya Rufus. Istrinya Simon. Ternyata Tuhan gak tinggal diam sama orang ini. Masih ingat Mazmur tadi yang kita baca? Ya, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi nggak pernah aku lihat ada orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Justru sebaliknya, mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Dan itu terjadi buat keluarganya Simon, dan saya percaya itu akan terjadi untuk keluarganya saudara-saudara. Anak cucu saudara akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Saya akan simpulkan dengan sebuah cerita dari Ulangan 32. Yuk lihat sama-sama. Ulangan 32. Saudara ingat Ulangan 32 di mana? Itu sesudah Ulangan 31. Ulangan 32 ayat yang ke-11 dan 12 bagian depannya saja. Ulangan 32. Jadi ini Musa lagi nyanyi. Jadi this is part of the lyrics. Ya, Musa lagi nyanyi karena judul perikopnya nyanyian Musa. Jadi Musa lagi nyanyi, tiba-tiba muncullah lirik-lirik ini. Ayat 11 dan ayat 12 bagian depannya saja. Ini bagian dari lirik nyanyian Musa. Oke? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Stop sampai di situ. Saya pertama kali baca ayat ini, saya nggak ngerti.
Ya, sampai satu hari saya dapat DVD keluaran Discovery Channel tentang burung Raja Wali. DVD-nya asli, bukan bajakan. Waktu saya nonton, saya kaget. Ternyata ayat ini 100% akurat. Jadi ternyata Raja Wali, kalau anaknya mau lahir, dia akan bawa telur-telur ini ke tebing yang super duper tinggi. Tinggi banget. Dan mama Raja Wali mulai menyiapkan rumah untuk kelahiran anak-anaknya. Namanya sarang. Dan sarang Raja Wali itu terdiri dari 3 layer. Yang pertama, duri-duri. Ini we're talking about big diameter ya. Diameternya gede banget. Oke? So layer pertama itu duri-duri. Layer kedua adalah daun-daunan dari pohon-pohon. Dan layer ketiga, bulu-bulu dari sayap mamanya. Ya. Jadilah nih sarang Raja Wali. Dan telur-telur semua ditaruh di situ sama mamanya. Saudara mesti tahu, nggak ada satu makhluk hidup atau siapapun manusia yang berani deketin sarang itu. Lihat mamanya udah males. Mamanya tuh sangar banget soalnya. Ya. Dan satu hari akhirnya tibalah telur ini netas semua. Lahirlah baby-baby Raja Wali. Kalau dilihat sekejap mata, baby Raja Wali itu persis sama bayinya ayam. Persis banget. Ya. Dan saudara mesti tahu, ini anak-anak Raja Wali hidupnya nyamannya luar biasa. Ya, menurut penelitian karena sarang itu dari 3 layer, kalau siang mereka nggak kepanasan, malam mereka nggak kedinginan. Canggih banget. Dan ini anak-anak Raja Wali, setiap nangis sedikit, buka mulut, makanan datang. Minuman datang. Dibuat nyaman sama mamanya. Sampai satu hari, singkat cerita. Ya, mamanya ngelihat anak-anak Raja Wali ini, size tubuhnya udah mendekati size tubuh mamanya. Nah, waktu mamanya lihat anak-anaknya kerjanya cuma tidur-tidur aja, mamanya mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Seperti yang dibilang Alkitab. Digoyangin mamanya. Anak-anak pikir mereka dinina boboin. Makin ngorok semuanya. Mamanya nggak tinggal diem, digoyangin terus. Bulu-bulu mulai jatuh semua. Digoyangin terus. Daun-daun mulai jatuh semua. Waktu tinggal apa? Layer pertama? Waktu tinggal duri, mamanya stop goyangin. Dan anak-anak Raja Wali, waktu bangun dari tidur, mereka udah nggak nyaman lagi di rumah. Kanan, kiri, depan, belakang ketusuk duri. Dan bungsu mulai ngomong sama kakak-kakaknya, "Kak, nggak enak sekarang di rumah." Wih, bungsu berandalan kan? Saya bungsu soalnya. Terus yang lucunya kakak-kakaknya tuh dengerin biasanya. Kalau bungsu udah ngomong, "Kita keluar aja dari rumah. Nggak enak sekarang di rumah. Mama nggak sayang sama kita lagi." Mereka keluar, mereka nggak sadar. Mereka ada di tebing yang apa tadi? Super tinggi. Dan waktu mereka keluar, semuanya belum ada yang bisa terbang. Waktu mereka keluar, mereka langsung jatuh ke bawah. Dan waktu mereka lagi jatuh, Alkitab catat, mamanya melayang-layang di atas anak-anaknya. Mamanya kayak nggak peduli, main celok sana, main celok sini. Itu anak-anaknya kalau bisa teriak pakai bahasa manusia, mereka akan teriak, "Mama jahat!" Duh, kebanyakan nonton film gue nih. Itu kalau zaman sekarang anak-anak lagi sakit, mama nongkrong di mall. Kira-kira kayak gitulah. Kayak gitulah kalau zaman sekarang ya. Dan waktu anak-anak udah pasrah, ya bungsu ngomong lagi, "Maka Kak, matilah kita, yuk pelukan sama-sama." Karena dataran udah deket. Waktu mereka sudah deket sama dataran di bawah, mamanya ngambil keputusan, jemput anak-anaknya. Mamanya nukik ke bawah, sayapnya nggak dibuka, sayapnya ditutup. Akibat sayap mamanya ditutup, kecepatan mamanya melebihi kecepatan anak-anaknya. Kenceng banget mamanya. Perbandingannya kayak F1 sama bajai. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ternyata mamanya sampai di bawah duluan dan dia mulai kembangin sayapnya. Dia jemput seekor demi seekor. Dijemput di atas kepaknya. Terus apa? Dan mendukungnya di atas kepaknya. Dan baru diajak terbang sama mamanya. Raja Wali kalau ngajarin anaknya terbang gitu, dijatuhin dulu. Baru dijemput, ya, dan diajarin terbang. Dan ayat 12 jelas mengatakan buat kita semua. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Mazmur tadi, aku jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Simon dari Kirene, liburannya nggak nyaman tiba-tiba. Tapi Tuhan punya rencana yang besar di balik itu semua.
Tuhan cuma mau kasih ujian sebentar aja buat Simon dari Kirene. Ternyata expand terjadi. Untuk usahanya, ya kapasitasnya diperbesar. Bukan cuma usaha, rohani anak-anaknya semuanya jadi luar biasa. Dan Tuhan selalu ngelihat saudara dan saya sebagai Raja Wali. Bukan seperti ayam. Raja Wali adalah burung satu-satunya, bukan burung. Makhluk hidup satu-satunya yang bisa lihat matahari. Kita nggak bisa kan? Makanya ada sunglasses. Kita nggak bisa natap matahari. Raja Wali kalau udah berantem sama musuhnya, namanya burung Andes. Vulture, jelek banget burungnya. Ya, botak kepalanya. Sayapnya kalau dibuka, ngelebihin tangan saya kalau begini, sayapnya. Gede banget. Dia kalau udah cakar Raja Wali, dan Raja Wali berdarah, Raja Wali akan terbang ke arah matahari. Dan burung Andes ini nggak bisa ngejar. Karena apa? Dia rabun. Rabun cahaya. Andes. Raja Wali selamat. Dan Raja Wali kalau udah mau mati, dia akan kembali ke tempat kelahirannya, di tebing yang tinggi. Dia akan duduk di situ, liatin matahari dan bulan sampai tiba hari kematiannya. Wih, heroik banget ya. Heroik banget loh. Dari dia cara belajar terbang, cara dia berantem, cara dia mati, heroik semua Raja Wali. Beda kan sama ayam. Ayam mau saudara ajarin dia terbang, sampai dia numbuh gigi sekalipun, dia nggak bisa terbang. Ayam. Ya. Dan ayam, ya matinya bukan heroik, tapi mengenaskan. Mau 8 potong atau 10 potong, Bu? Ayam matinya mengenaskan. Paha jadi 2, paha atas, paha bawah. Dada juga 2, dada mentok, dada tulang. Ngeri lah ayam itu. Mengenaskan dia akhir hidupnya. Dan karirnya ayam ketebak banget. Ya, lokal Nyonya Suharti, internasional KFC, that's it. Di situ-situ aja ketebak karirnya. Pergi kemana ketebak. Raja Wali enggak. Ya, jangan kaget kalau saudara rajin mendengar dan melakukan. Tiba-tiba Tuhan kasih saudara hal yang melebihi kemampuan kita, melebihi apa yang kita inginkan. Ya, dan Tuhan selalu ajarin kita. Jangan kaget. Karena kita ini dilihat sama Tuhan sebagai Raja Wali. Jadilah Raja Wali. Jangan jadi ayam. Mentalnya mental Raja Wali. Kalau salah, kalau jatuh, jangan memutuskan melakukan yang stupid. Tapi putuskan melakukan firman Tuhan. Jangan lakuin yang lain. Saya ngerti banget, saya pun bisa kepleset. Saya pun bisa nyasar. Ya, tapi kita orang Kristen perlu belajar dari Grab driver. Yang selalu mau sesuai titik. Kita orang Kristen seringkali nyasar, tapi main sandiwara. Pakai topeng, belagak-belagak sempurna hidupnya. No. Ya, coba belajar. Kembali ke titik awal. Ya, kembali ke sesuai titiknya Tuhan. Kembali ke posisi kita di hadapan Tuhan itu gimana? Ya, terus lakukan firman Tuhan. Saya percaya tema gereja saudara bulan ini saudara bisa alami. Pemulihan hati. Ya, itu mulai dari waktu kita memutuskan saya mau melakukan firman Tuhan. Saya mau melakukan, gak cuma dengar aja, tapi saya mau melakukan firman Tuhan. Itulah orang yang dikenan sama Tuhan. Mereka jatuh, mereka gak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya, dan anak cucu saudara akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan, amin ya.